Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah perilaku organisasi akan menjelaskan mengenai materi motivasi individual dengan anggota kelompok. Yang pertama, Ahmad Rifai dengan NIM 12405193182. Yang kedua, Rizal Ferdiansah NIM 12405193191. Yang ketiga, saya sendiri Fitria Dwi Nuriyah NIM 12405193223. Yang terakhir ada Aprilia Nuraini Setiawan NIM 12405193225. Pada motivasi individual ada 4 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, ada sifat motivasi. Yang kedua, perspektif pada motivasi berbasis kebutuhan. Yang ketiga, perspektif pada motivasi berbasis proses. Dan yang keempat, perspektif pada motivasi berbasis pembelajaran. Baik, langsung saja untuk penjelasan pertama yaitu mengenai sifat motivasi akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari kelas MPS 3E. Nomor NIM saya 12405193182. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama yaitu pentingnya motivasi. Mengapa motivasi itu penting? Motivasi begitu penting mendorong seseorang melakukan sesuatu dengan sepenuh tenaga demi mendapatkan apa yang dikehendaki. Motivasi bisa timbul dari diri sendiri dan juga terpengaruh dorongan orang lain. Manfaat dan pentingnya motivasi yang perlu diketahui seluruh anggota tim agar bisa bekerja sama dengan baik saat ada rekan yang sedang menghadapi masalah atau dilanda stres bekerja. Rekan yang lain mampu menjadi motivator ulang, tak ada alasan pekerjaan bakal tertunda. Karena alasan kepenataan ini, itulah sebabnya manfaat dan pentingnya motivasi yang perlu diketahui harus tersampaikan dengan baik, bukan hanya antar sesama rekan kerja saja. Sebagai pemimpin juga tidak ada salahnya memberi motivasi kepada bawahannya. Yang kedua yaitu kerangka kerja motivasi. Nah, di sini ada proses motivasi sebagai pengaruh perilaku. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan merupakan suatu kekurangan dalam pengertian keseimbangan kebutuhan tercipta apabila terjadi ketidakseimbangan yang bersifat fisiologis dan psikologis. Yang kedua yaitu dorongan. Suatu dorongan dapat dirumuskan secara sederhana sebagai suatu kekurangan disertai dengan pengarahan. Dorongan tersebut berorientasi pada tindakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu tujuan sendiri. Nah, suatu tujuan dari siklus motivasi adalah segala sesuatu yang akan meredakan suatu kebutuhan dan akan mengurangi dorongan. Jadi pencapaian suatu tujuan cenderung akan memulihkan ketidakseimbangan menjadi keseimbangan yang bersifat fisiologis dan psikologis. Yang selanjutnya perspektif historis dan motivasi. Di sini ada perspektif historis. Pendekatan-pendekatan itu menurut Griffin 2004 terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan tradisional bahwa manajer tahu lebih banyak tentang suatu pekerjaan dibanding pegawai dan diasumsikan bahwa keuntungan ekonomi merupakan faktor utama yang memotivasi pegawai. Yang kedua yaitu pendekatan hubungan manusia. Pendukung-pendukung teori hubungan manusia menekankan pada peran proses-proses sosial di lingkungan kerja. Yang selanjutnya yaitu pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia tentang motivasi membawa konsep-konsep kebutuhan dan motivasi selangkahnya lebih lanjut. Nah, perspektif yang kedua yaitu perspektif tentang motivasi. Perspektif psikologis menjelaskan motivasi dengan cara yang berbeda. Berdasarkan perspektif yang berbeda pula ada 4 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif behavioral, yaitu menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi murid. Yang selanjutnya itu perspektif humanistik, yaitu menekankan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadiannya. Yang selanjutnya itu perspektif kognitif, pemikiran murid akan memandu motivasi mereka. Minat ini berfokus pada ide-ide motivasi internal. Yang selanjutnya itu perspektif sosial, kebutuhan afiliasi atau
terhubungan adalah motif untuk berhubungan dengan orang lain secara aman. Sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan sesi yang kedua oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizal Bediansyah, NIM 191, akan menjelaskan mengenai perspektif pada motivasi berbasis kebutuhan. Ada 4, yakni yang pertama hierarki teori kebutuhan, lalu teori Selten-Aldefer atau teori ERG, lalu teori struktur ganda, dan kebutuhan penting lainnya. Oke, yang pertama yaitu hierarki kebutuhan. Konsep hierarki kebutuhan ini bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap seekor monyet atau perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya, didapatkan bahwa kesimpulannya beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Contohnya yaitu, jika individu merasa haus, maka individu akan cenderung untuk mencoba memuaskan dahaga. Lalu selanjutnya itu hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau psychological needs. Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan ini itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan oksigen. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman atau safety needs. Setelah kebutuhan fisiologis terpuaskan, muncullah apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan, dan daya-daya mengancam seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya itu kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang atau social needs. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki dimiliki. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestige. Lalu yang terakhir itu kebutuhan akan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Tingkatan terakhir ini dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Lalu yang kedua yaitu teori Selten-Aldefer atau teori ERG. Akronim ERG dalam teori Aldefer yaitu yang pertama E, existence atau kebutuhan akan eksistensi, lalu R, relatedness atau kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G atau growth merupakan kebutuhan akan pertumbuhan. Lalu apabila teori Aldefer disimak lebih lanjut akan tampak bahwa makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya. Lalu kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi, semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah terpuaskan atau dipuaskan. Lalu yang ketiga itu sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatannya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang telah mendasar. Lalu yang ketiga itu teori struktur ganda. Teori ini dikembangkan oleh Frederick Herzberg mengungkapkan bahwa terdapat 2 faktor, yaitu faktor motivasi dan faktor higienis. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu teori kebutuhan penting lainnya. Kebutuhan penting lainnya ini yang pertama meliputi yaitu yang pertama kebutuhan prestasi yang tercermin dari keinginan untuk mengambil tugas yang bisa dipertanggungjawabkan secara individu. Lalu yang kedua itu kebutuhan afiliasi. McLaren menyatakan bahwa kebutuhan afiliasi merupakan kebutuhan akan kehangatan dan sokongan dalam hubungan dengan orang lain. Lalu yang terakhir yaitu kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini dapat terlihat pada diri seseorang yang ingin memiliki pengaruh atas diri orang lain. Mereka haruslah peka terhadap struktur pengaruh antara satu sama lain, bahkan mencoba untuk menguasai orang tersebut hingga mengatur tingkah lakunya. Demikian
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi Pada wabarakatuh. poin ketiga yaitu perspektif pada motivasi berbasis proses. Yang pertama ada teori motivasi keadilan. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi merupakan fungsi dari keadilan yang berdasarkan pada hasil atau output dan pendapatan atau gaji. Keadilan yang sederhana adalah menerima pendapatan sesuai dengan usahanya. Jika bekerja keras, maka otomatis yang dihasilkan juga tinggi. Tetapi sebaliknya, jika tidak mau bekerja keras atau malas, yang dihasilkannya pun juga rendah. Jadi, sangatlah tidak adil jika orang yang bekerja malas tetapi pendapatannya sama dengan yang bekerja keras. Oleh sebab itu, pada teori ini atau menurut teori ini, seseorang akan termotivasi bekerja jika ia menikmati rasa keadilan. Prestasi yang akan dipersembahkan tergantung pada persepsinya kepada apa yang diberikan dan diterima orang lain. Yang kedua, ada teori motivasi ekspektasi atau teori harapan. Teori ini menegaskan bahwa motivasi merupakan interaksi antara harapan setelah dikurangi prestasi dengan kontribusi penilaian yang dikaitkan dengan prestasi dikurangi hasil. Karena kebutuhan di atas merupakan generalisasi karena kenyataannya kebutuhan orang tidak sama, maka dikenal the expectancy model. Kunci utama untuk teori harapan adalah pemahaman tujuan-tujuan seorang individu dan keterkaitan antara upaya dan kinerja, antara kinerja dan ganjaran, dan akhirnya antara ganjaran dan dipuaskan dengan tujuan individual. Teori harapan mengakui bahwa tidak ada asas yang universal untuk menjelaskan motivasi semua orang. Di samping itu, hanya karena kita memahami kebutuhan bahwa yang dicari oleh seseorang untuk dipenuhi tidak memastikan bahwa individu itu sendiri mempersepsikan kinerja tinggi pasti menghantar pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini. Baik, untuk penjelasan mengenai poin ketiga yaitu perspektif pada motivasi berbasis proses, sekian. Akan dilanjutkan pada poin keempat. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nuraini Setiawan, NIM 12405193225. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan poin D, yaitu perspektif pada motivasi berbasis pembelajaran. Yang pertama yaitu bagaimana pembelajaran terjadi. A. Pandangan tradisional. Pengkondisian klasik. Bahwasanya pendekatan historis yang paling berpengaruh terhadap pembelajaran adalah pengkondisian klasik yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov dalam eksperimennya yang terkenal dengan anjing. Yang disebut dengan pengkondisian klasik di sini adalah bentuk pembelajaran sederhana yang menghubungkan respon terkondisi dengan rangsangan atau tidak terkondisi. Namun, dalam organisasi hanya perilaku dan respon sederhana yang dapat dipelajari dengan cara ini. Bentuk pembelajaran ini jelas bersifat sederhana dan tidak secara relevan atau langsung dengan motivasi. Dalam pengkondisian klasik mengandalkan hubungan kausalitas atau yang disebut dengan sebab dan akibat sederhana atau rangsangan atau satu respon. Teori ini tidak dapat menjelaskan bentuk yang kompleks dari perilaku pembelajaran yang merupakan ciri khas manusia. Yang kedua yaitu B. Pandangan kontemporer. Pembelajaran sebagai proses kognitif. Bahwasanya teori pembelajaran kontemporer biasanya memandang pembelajaran sebagai sebuah proses kognitif, yaitu teori yang berasumsi bahwa orang-orang adalah partisipan yang sadar dan aktif dalam cara mereka belajar. Pertama, pandangan kognitif menyatakan bahwa orang-orang mengambil dari pengalaman mereka dan menggunakan pembelajaran pada masa lalu sebagai dasar untuk perilaku mereka sekarang. Yang kedua yaitu orang-orang yang membuat pilihan mengenai perilaku mereka.
Ketiga, orang-orang mengenali konsekuensi dari pilihan mereka. Yang kedua yaitu teori penguatan dan pembelajaran. A. Teori penguatan atau operant conditioning biasanya diasosiasikan dengan karya dari B.F. Skinner dalam bentuknya yang paling sederhana. Teori penguatan menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi-fungsi dan konsekuensi-konsekuensinya. Teori penguatan juga menyatakan bahwa dalam situasi apapun, orang-orang yang mempelajari beragam kemungkinan perilaku. Pilihan keperilakuan pada masa depan dipengaruhi oleh konsekuensi dari perilaku sebelumnya. Yang kedua yaitu jenis-jenis penguatan. Menurut Usman tahun 2010 ada dua jenis penguatan, yaitu penguatan verbal adalah penguatan yang biasanya diungkapkan dengan dan diutarakan dengan menggunakan kata-kata, pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Melalui kata-kata itu, siswa akan merasa puas dan terdorong untuk menjadi lebih aktif belajar. Kedua yaitu penguatan nonverbal adalah penguatan yang tidak menggunakan tindakan secara lisan tetapi menggunakan tindakan secara langsung seperti sentuhan. Yang ketiga yaitu pembelajaran sosial dalam organisasi. Pembelajaran sosial dalam organisasi adalah pembelajaran sosial sendiri adalah sesuatu yang terjadi ketika orang-orang mengamati perilaku orang lain, mengenali konsekuensinya, dan sebagai hasilnya mengubah perilaku mereka itu sendiri. Teori pembelajaran sosial kemudian menyatakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh kondisi seseorang dan lingkungan sosial. Secara khusus, orang-orang dianggap mempelajari perilaku dan sikap setidaknya sebagian sebagai respon terhadap apa yang diharapkan orang lain terhadap mereka. Dalam suatu proses pembelajaran sosial, khususnya dalam organisasi sosial, haruslah tercipta kondisi yang sesuai dengan lingkungannya, yakni pertama, perilaku yang diamati dan ditiru haruslah relatif sederhana. Kedua, yaitu pembelajaran sosial biasanya melibatkan perilaku yang konkret untuk diamati dan ditiru, bukan intelektual. Pembelajaran sosial mempengaruhi motivasi dalam berbagai cara. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Pada bab ini ada 8 teori yang menjadi konsep motivasi dalam perilaku organisasi, antara lain 1 teori kebutuhan atau hierarki, 2 teori evaluasi kognitif, 3 teori penetapan tujuan, 4 teori efektivitas diri, 5 teori penguatan, 6 teori harapan, 7 teori kaitan imbalan dengan prestasi, dan yang ke-8 yaitu teori keadilan. Yang pertama, teori kebutuhan atau hierarki. Teori motivasi yang dikenal dengan baik adalah hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Ia menghipotesiskan bahwa di dalam diri semua manusia ada 5 jenjang kebutuhan. Berikut adalah 1 psikologis, 2 keamanan, 3 sosial, 4 penghargaan, dan yang kelima yaitu aktualisasi diri. 2 teori evaluasi kognitif. Teori evaluasi kognitif adalah teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik, cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu teori penetapan tujuan. Teori ini menyatakan bahwa tujuan yang khusus dan sulit akan mengantarkan ke kinerja yang lebih tinggi. Intensi yang diucapkan dengan istilah tujuan yang sukar dan spesifik merupakan suatu kekuatan motivasi yang sangat ampuh dalam teori penetapan tujuan ini. Yang keempat yaitu teori efektivitas diri. Efektivitas diri yang dikenal sebagai teori kognitif atau teori pembelajaran sosial. Semakin tinggi efektivitas diri seseorang, maka semakin tinggi rasa percaya diri yang ia miliki dalam kemampuannya untuk berhasil dalam suatu proses. Yang kelima yaitu teori penguatan.
Teori penguatan adalah teori di mana perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Jadi, teori tersebut mengabaikan keadaan batin individu dan hanya terpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan tindakan. Yang keenam yaitu teori harapan. Victor H. Fromm dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengemukakan suatu teori yang disebutnya sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan diperkirakan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah pada hasil yang diinginkan itu. Yang ketujuh yaitu teori kaitan imbalan dengan prestasi. Menurut model ini, motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang baik bersifat internal maupun eksternal. Termasuk pada faktor internal adalah persepsi seseorang mengenal diri sendiri, harga diri, harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja, dan prestasi kerja yang dihasilkan. Sedangkan faktor eksternal mempengaruhi motivasi seseorang, antara lain jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja di mana seseorang bergabung, organisasi tempat bekerja, situasi lingkungan, pada umumnya sistem imbalan yang berlaku dan cara penerapannya. Yang terakhir atau yang nomor 8 yaitu teori keadilan. Teori keadilan adalah teori bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan-masukan dan hasil pekerjaan orang lain dan kemudian merespons untuk menghilangkan ketidakadilan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan mengenai materi motivasi individual dari kelompok 2. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.